Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Marilah kita berdoa. Tuhan, betapa hati kami meluap dengan sukacita karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Dengan demikian berarti kami memperoleh berkat berlimpah dari Tuhan, dan berkat itu berupa macam-macam hal di dalam hidup kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami akan berkat besar yang kami terima dari surga itu. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami dan kami mau menyambut berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Lalu kami mau memberitakan Tuhan di sepanjang keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tentu saja yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kabar baik bagi dunia ini adalah bahwa Tuhan Yesus telah diutus ke dunia ini untuk menjadi juru selamat. Allah telah mengutus Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, apa dampak dari Tuhan Yesus diutus sebagai juru selamat ini? Dampaknya adalah bahwa orang-orang miskin yang tadinya tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat tempat. Dan dengan demikian berarti siapakah yang berkenan, yang senang untuk menolong mereka? Ketika Tuhan Yesus hadir, orang-orang miskin mendapat perhatian, bahkan ditolong oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus senantiasa berada di sekitar orang-orang miskin. Lalu kemudian dampak bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat adalah Tuhan Yesus memberikan kebebasan. Kebebasan dari apa? Dari tawanan dosa. Kita yang tadinya ditawan oleh keinginan hati kita untuk buat jahat, kita yang tadinya ditawan oleh perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Tuhan, yaitu yang namanya dengan dosa itu. Begitu Tuhan Yesus hadir, sebetulnya kita dibebaskan. Kita menjadi orang bebas dari dosa. Kita ini tidak ditawan lagi oleh dosa. Kehidupan kita tidak dipandu, tidak dipimpin, tidak diarahkan oleh dosa. Sikap ingin memberontak melawan terus kepada Tuhan Allah itu nggak ada. Yang ada sebaliknya, kita senantiasa mau dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh kebenaran Tuhan, dituntun oleh kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, dampak dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah kita juga tidak ditawan lagi oleh penderitaan, ya, tekanan-tekanan dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa menekan kita. Pertanyaannya, apa betul kita sudah bebas dari tekanan-tekanan itu, dari derita? Bukankah masih ada penderitaan di dunia ini sekalipun kita sudah ikut Tuhan Yesus? Bukankah kadang-kadang kita juga merasakan dan mengalami tekanan dari sesama? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kembali firman Tuhan mau menegaskan kepada kita semua. Dengan firman ini ketika diberitakan, dibacakan kepada kita, mau menyatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan Yesus, Ia memberikan kebebasan, pembebasan kepada kita. Ya, satu saat kita akan mengalami yang dinamakan kita dibebaskan dari tekanan-tekanan, tekanan dosa, tekanan penderitaan. Artinya apa? Kalau kita sedang berada dalam penderitaan, satu saat itu akan berakhir di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Ya. Yang berikutnya bahwa ada pemulihan-pemulihan.
Orang buta bisa melihat. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ada pemulihan. Selain ada pemulihan, bahwa ada terang Tuhan. Orang yang tidak bisa melihat dapat melihat lagi, ada terang. Terang kasih, terang kuasa. Tuhan itu yang bisa menolong kita dari segala situasi dan permasalahan kita. Jadi jika saat ini ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada menantu, siapapun yang merasa sedang berada dalam penderitaan, di bawah tekanan, dan seterusnya, maka yakinlah bahwa Tuhan Yesus diutus untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari tekanan, membebaskan kita dari keberadaan ditawan oleh permasalahan-permasalahan kita. Artinya apa? Permasalahan kita tidak pernah ada yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang kekal. Jadi, ada Tuhan Yesus berarti ada keselamatan, ada pembebasan, ada berita baik. Maka yang penting bagi kita sekarang ini, dalam segala situasi kita, buka hati untuk Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengimani Tuhan dan kuasanya dan kasihnya dan kebaikannya. Suatu saat masalah-masalah kita pasti selesai. Itu kabar baiknya buat kita hari ini Bapak Ibu. Nah selanjutnya setelah kita menerima kabar baik dari Tuhan, pertolongan, pembebasan, pemulihan dari Tuhan atas hidup setiap kita pribadi, maka kita jangan lupa untuk melanjutkan memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Artinya kehadiran kita kiranya juga memulihkan kondisi orang lain. Kehadiran kita juga membawa semacam orang lain itu dibebaskan dari tekanan-tekanan hidup mereka. Mereka mendapat pertolongan dan seterusnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan isi, sekalipun sudah sekian lama kami ikut Tuhan, tapi barangkali permasalahan-permasalahan yang kami hadapi membawa kami di dalam situasi seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan hari ini kembali menghangatkan, memanaskan iman kami, mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan hadir, Tuhan diutus menjadi juru selamat kami, yang memulihkan keadaan kami, membebaskan kami dari tekanan-tekanan, dari tawanan-tawanan yang tidak baik di dunia ini, bahkan yang menyengsarakan kami. Biarlah Tuhan kami bersabar membuka hati untuk Tuhan isi. Artinya kami terus dikuatkan imannya kepada Tuhan. Lalu Tuhan biarlah kebaikan-kebaikan yang kami terima dari Tuhan dapat kami lanjutkan kepada orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan kabar baik dari Tuhan melalui kami anak-anak-Mu yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.